30. Ending. Pelajaran berharga. Aku sangat bersyukur karena Ratu positif hamil 2 bulan. Aku terharu melihat Bayu menitikkan air mata setelah mengetahui ada benihnya di rahim Ratu. Dia sangat berterima kasih kepada istrinya itu karena telah bersedia mengandung anaknya. Kejadian beberapa hari yang lalu ketika Ratu menerima pesan dari Revan sempat membuat Bayu cemburu dan khawatir. Namun, Ratu pun memberikan penjelasan kepada suaminya tersebut. Dia mengaku tidak akan mengkhianati cinta Bayu. "Kenapa dia masih hubungin kamu, sayang? Apa perlu kakak ngomong sama dia supaya jauhin kamu?" Bayu sangat jelas tidak ingin melihat Ratu kembali berkomunikasi dengan Revan. Dia itu hanya masa lalu, Kak. Terbukti sekarang aku mengandung anak kakak. Ratu mendekatkan tangan Bayu ke perutnya. "Kakak percaya sama kamu." Bayu pun mencium kening Ratu. Aku tidak mengerti kenapa Revan kembali menghubungi Ratu. Setelah beberapa bulan berlalu, dia tiba-tiba muncul lagi. Harusnya dia sadar kalau cintanya tidak akan pernah terbalas lagi, karena Ratu dengan yakin mengatakan cintanya saat ini hanya untuk Bayu. "Mah, Revan hubungi Ratu lagi dengan nomor lain." Aku dikagetkan Ratu yang tiba-tiba muncul di sampingku. Saat ini, aku sedang menikmati acara televisi sambil menunggu Mas Pandi pulang kantor. Tuh anak nekat banget ya. Aku sangat kesal mendengar informasi yang Ratu sampaikan. Dia bahkan ngaku udah kembali sehat seperti dulu. Katanya dia akan kembali ke rumahnya. Mama turut senang kalau dia udah sehat, tapi Mama gak suka kalau dia kesini lagi. Aku khawatir jika Revan mengganggu hubungan Ratu dan Bayu. Ratu gak akan biarkan dia mengusik rumah tangga Ratu dan Kak Bayu, Mah. Apalagi sekarang Ratu sedang hamil. Wajah Ratu tampak serius. Aku percaya kalau Ratu tidak memiliki perasaan lebih lagi terhadap Revan. Aku dapat menyaksikan bagaimana sikap yang dia tunjukkan kepada Bayu. Dia tampak sangat mencintai dan menghargai suaminya itu. Mungkin dia sadar kalau Bayu yang telah membuatnya menjadi wanita beruntung. Ratu pernah mengaku kalau bukan karena Bayu, dia tidak tahu seperti apa kehidupannya sekarang. Dia dengan bangga mengatakan kalau Bayu telah berhasil membawanya keluar dari aib dan penderitaan. Baginya, Bayu adalah suami berhati mulia. Hari ini, usia kehamilan Ratu memasuki 6 bulan. Namun, dia dan Bayu tidak tinggal di rumahku karena kejadian beberapa bulan yang lalu. Aku dan Mas Pandi akhirnya mengambil tindakan ketika Revan dengan nekat ingin mencelakai kandungan Ratu. "Gak akan kubiarkan kamu punya anak dengan cowok lain. Kamu akan tetap menjadi milikku selamanya." Revan saat itu berniat untuk menggugurkan kandungan Ratu. Dia ingin membawa Ratu ke tempat yang dia percaya untuk aborsi. Tanpa berpikir panjang, Bayu pun mengambil tindakan. Dia langsung mendaratkan pukulan di wajah Revan, lalu meraih Ratu dari genggamannya. Setelah kejadian itu, Revan kembali melakukan hal-hal yang menyakiti dirinya, hingga dia kembali seperti orang tanpa arah dan tujuan. Sejak saat itu, Bayu dan Ratu akhirnya tinggal di rumah orang tua Mbak Dewi. Terus terang, awalnya aku merasa keberatan karena tinggal terpisah dengan Ratu. Namun, aku harus melakukan hal itu mengingat Revan yang kini menetap di rumahnya. Ratu kangen banget sama Mama dan Bunda. Ratu memelukku dan Mbak Dewi secara bergantian. Hari ini, aku sengaja izin pulang cepat dari kantor karena aku dan Mbak Dewi merindukan Ratu. Aku tidak menyangka kalau besanku tersebut sesayang itu terhadap menantunya. Walaupun dulu aku tidak suka dengan sikapnya, tetapi sekarang aku akui kalau dia mertua terbaik untuk Ratu. "Cucu nenek udah makin besar nih." Mbak Dewi mengusap perut Ratu. Ketika mengetahui kehamilan Ratu 6 bulan yang lalu, Mbak Dewi mengaku sangat bahagia karena akan memiliki cucu dari menantu yang sangat anaknya cintai sejak dulu. Baginya, Ratu adalah anugerah terindah untuk Bayu.
Cucu mama dan bunda aktif banget nih. Ratu sangat bersemangat bercerita sambil mengelus-elus perutnya. Cowok mah biasa gitu. Papanya juga dulu aktif banget tendangannya di perut bunda. Mbak Dewi tampak semeringah bercerita ketika mengandung Bayu. Kami pun tertawa bersama. Kami mengetahui jenis kelamin calon anak Ratu dan Bayu karena telah melakukan USG. Terus terang, dari dulu aku menginginkan cucu laki-laki. Alhamdulillah, akhirnya terkabul. Hari yang dinanti-nanti akhirnya datang juga. Ratu melahirkan anaknya dan Bayu. Mereka kasih nama Bayu Wardana, singkatan nama mereka berdua. Bayu tampak sangat bahagia menggendong bayi mungil yang baru melihat dunia. Aku, Mas Fandi, juga kedua mertua Ratu sangat bahagia menyambut cucu pertama kami. Mbak Dewi meminta Bayu dan Ratu tinggal di rumahnya setelah pulang dari rumah sakit. Aku tidak merasa keberatan sama sekali. Yang penting Ratu setuju. Ganteng banget nih anak papa. Bayu mencium pipi anaknya. Terima kasih ya sayang, udah kasih anak yang sangat tampan untuk kakak. Dia tersenyum kepada Ratu, lalu mendaratkan ciuman di dahinya. Kan anakku juga, Kak. Ratu membalas Bayu dengan senyuman juga. Sementara aku dan Mbak Dewi saling berpandangan lalu memainkan mata, kemudian meraih Barah dari Bayu. Kami memilih keluar dari kamar Bayu menuju teras untuk mengenalkan indahnya sinar matahari pagi kepada Barah. Kami pun duduk di depan teras. Kadang aku masih tidak percaya dengan hubungan sebagai besan dengan Mbak Dewi. Padahal sebelumnya kami tidak terlalu dekat, hanya sekadar berbincang. Ya, walaupun Mbak Dewi selalu rutin memberikan informasi terbaru yang dia ketahui kepadaku. Namun, aku anggap itu hanya sebatas obrolan dengan tetangga. Mau kemana, San? Aku dikagetkan suara Mbak Dewi menyapa Mbak Sandra. Mau belanja ke warung. Wanita itu pun menaiki sepeda motor milik anaknya. Gimana keadaan Revan? Udah berapa hari ini gak kelihatan? Mungkin Mbak Dewi penasaran dengan kondisi Revan yang sampai saat ini masih bersikap tidak seperti dulu lagi. Dia lebih banyak termenung dan tidak menghiraukan orang-orang di sekitarnya. Aku mengetahui hal itu dari tetangga lain. Aku kurung di kamarnya. Dia ngotot ingin ketemu Ratu. Aku gak mungkin biarkan itu terjadi. Kamu tahu sendiri gimana sikapnya kalau lihat Ratu. Aku sangat tahu bagaimana reaksi Revan jika bertemu Ratu. Dia bersikap kasar dan menganggap Ratu hanya miliknya. Kejadian beberapa bulan yang lalu membuatku takut hingga saat ini jika melihat Revan. Dia bukan yang dulu lagi menurutku. Selamat ya atas kelahiran cucumu, ucap Mbak Sandra kepada Mbak Dewi. Tetapi dia sepertinya tidak ingin melihat ke arahku. Terima kasih, San. Kita sekarang udah sama-sama jadi nenek. Mbak Dewi tetap menunjukkan keramahannya kepada Mbak Sandra. Walaupun sebelumnya Mbak Sandra bersikap menutup diri. Aku ke warung dulu ya. Mbak Sandra menunjukkan senyumnya, lalu meluncur. Terus terang, aku sangat kasihan atas apa yang terjadi terhadap Revan. Pemuda yang dulu sangat gagah dan tampan, kini berubah seperti anak yang tidak mengerti apa-apa. Dia bersikap layaknya anak kecil. Entah sampai kapan dia akan seperti itu. Mungkin jika dia berlapang dada melepas Ratu bahagia bersama Bayu, kejadiannya tidak akan seperti ini. Aku ingin dia kembali baik-baik saja seperti dulu, menjalani kehidupan dengan normal. Dia pantas menemukan kebahagiaan bersama yang lain. Sungguh, aku tidak pernah berharap hal buruk terjadi terhadap Revan. Aku hanya ingin membeli kesombongan Mbak Sandra dengan cara memiliki rumahnya. Aku melakukan itu agar dia tidak menganggap rendah orang lain. Akan tetapi, kesombongan dan dendam Mbak Sandra justru berdampak terhadap Revan. Pemuda itu harus menanggung perbuatan maminya. Dia tidak berhasil bersatu dengan wanita pujaannya. Ini merupakan pelajaran berarti bagiku.
di mana kesombongan itu sangat merugikan. Terima kasih telah mengikuti kisah Bella dan Sandra. Semoga sehat-sehat selalu dan rezeki semakin berlimpah. Sampai ketemu di novel saya berikutnya.